Jadi yang datang belakangan jadi depan. Ini 3 kali semalam sama Jamil. Yang datang tangannya gampang. Ya, dam, dam. Datang. Iya, makanya aku ada di situ. Iya, angka berapa nih ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hijrah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Jamil Fauzi, Sohibul Wilayah daripada RW 04 Bapak Darmaji, RW 03 Bapak Sih Wiyadi atau yang Bapak Yadi, dan juga kepada Bapak RT 01 Bapak Adinda. Itu yang saya hormati bapak-bapak yang hadir, Bapak Haji Ahyar, juga Bapak Haji Noto, Kesepuhan, Bapak Parjo, juga Bapak Rogi, dan juga bapak-bapak yang tidak disebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan langkahnya dari rumah ke menuju ke Masjid Al-Hijrah ini dicatat sebagai amal silaturahim. Jadi sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan tidak nyambung dengan apa yang diucapkan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena kita sendiri juga masih belajar. Jadi untuk membersihkan acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua yaitu sambutan. Acara yang kedua sambutan. Acara yang ketiga yaitu acara inti sosialisasi pembangunan masjid. Dan acara yang keempat yaitu diskusi dengan tokoh masyarakat atau pembangunan. Acara yang kelima yaitu kesimpulan. Acara yang keenam yaitu penutup atau doa. Mengingat waktu sudah malam, marilah kita mulai saja atau buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah acara ini berjalan dengan lancar dan kita semuanya selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sambutan daripada Ketua DKM yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Jamil Fauzi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah wa aqama shalah wa ata zakah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli mu'minin. Al-hadis. Yang terhormat dan yang saya hormati para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Al-Mukarram, Al-Ustaz Khairuddin, Al-Ustaz Jupri, dan juga
para asatid lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Tak lupa yang saya hormati para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT yang alhamdulillah telah berkenan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini ada dalam naungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya muliakan para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya kepada semuanya. Sebelumnya saya mewakili para pengurus Masjid Al-Hijrah mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah berkenan hadir dalam rangka menghadiri undangan musyawarah kelanjutan persiapan pembangunan atau renovasi besar Masjid Al-Hijrah. Untuk selanjutnya sedikit kami jelasin tujuan kami ngundang ke sini, yaitu satu, untuk memberikan informasi tentang seputar persiapan pelaksanaan tentang peletakan batu pertama, yang insya Allah peletakan batu pertama ini kita sudah dapat tanggal sekitar insya Allah tanggal 28 Oktober hari Senin pagi, yang mungkin nanti kita akan barengi dengan acara maulid. Mengawali pembangunan ini akan dijelaskan nanti oleh ketua kita atau ketua tim pembangunan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sodako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati tentunya alim ulama, para ustadz, para sesepuh masyarakat, para bapak haji, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hijrah Ustaz Jamil Fauzi beserta jajarannya, yang kami hormati pula rekan-rekan dari pengurus wilayah, itu khusus rekan kami dari wilayah RW 03 Bapak Siwiyadi beserta jajarannya, Pak RT yang berkenan hadir, rekan atau mitra kerja kami, saya di wilayah RW 04, RT 01, 05, 02. Memang ada 5 RT, tapi yang 2 RT di 03 dan 04 lebih ke jamaah Nurul Jannah, yang ke Al-Hijrah hanya 3 RT. Kemudian segenap bapak-bapak hadirin sekalian yang namanya tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami pada hadirin sekalian berbahagia. Jadi mungkin tidak panjang dan lebar dari kami, yang intinya mensupport dan mendukung sepenuhnya dengan kehadiran kami beserta jajaran kami. Mungkin itu saja sebagai awal, sebagai sambutan dari kami dari wilayah RW 04 mewakili jajaran RW 04 beserta RT-RT-nya. Yang saya sampaikan itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dua yang sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat yang diwakilkan oleh Bapak RW Dermaji. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Menginjak acara yang ketiga, yaitu acara inti sosialisasi pembangunan Masjid Al-Hijrah yang akan disampaikan oleh Ketua Pembangunan Masjid Al-Hijrah, yang akan disampaikan oleh Ahmad Sodako. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin,
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang terhormat dan saya hormati, Ketua DKM beserta jajarannya, yang terhormat dan saya hormati Sahibul Wilayah, Bapak RW, Bapak RT, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang terhormat dan saya hormati para jamaah Masjid Jami Al-Hijrah. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sampaikan terkait dengan perencanaan renovasi masjid, yaitu meliputi desain arsitektur dari perspektif layout atau denah existing maupun nanti denah renovasi, kemudian anggaran biaya dan pelaksanaannya mulai dari jangka waktu dan teknis pekerjaan. Untuk lebih jelasnya terkait dengan pembangunan kita, mari kita lihat video animasi biar bapak-bapak sekalian bisa memahami lebih jelas tentang perencanaan masjid kita ke depannya mau seperti apa. Ya, langsung aja kalian bisa. Langsung aja terkait dengan desain arsitektur, saya akan menyampaikan tentang layoutnya. Nah, ini yang garis-garis merah ini desain layout daripada masjid kita yang lama ya, desain denah-denah existing. Kemudian kita akan renovasi karena bangunan kita miring ya. Ini renovasi yang sekarang nanti agak dimiringin begini, besarnya luasan 16 kali 20 meter. Daya tampung jamaahnya untuk lantai 1 kurang lebih 368 orang atau 368 jamaah, dan nanti daya tampung untuk lantai 2 kurang lebih 333 jamaah, jadi total 701 jamaah. Adapun untuk bangunan masjid yang existing yang sekarang
Saya hitung untuk ukuran 17,4 kali 19 meter, kurang lebih daya tampungnya sama dengan lantai 1, yaitu 368 jamaah. Mohon dukungan dari bapak-bapak jamaah sekalian dan para agnia untuk bisa saling mendukung dan saling membantu, karena masjid ini sejatinya bukan masjid panitia atau sejatinya bukan masjid ketua DKM, tapi sejatinya masjid ini adalah masjid kita bersama. Jadi masing-masing ayo kita bantu, baik itu material, tenaga, pikiran, agar masjid ini bisa cepat tercapai. Untuk pendanaan kita yang sekarang siap ada 320 jutaan, 350 jutaan, ya kira-kira 10% lah. Ya mudah-mudahan ke depannya kalau untuk berjalan, ya mudah-mudahan yang lain bergerak hatinya agar ya gimana. Untuk tenaga kerjanya kurang lebih kalau untuk dana segitu ya kita bisa memakai 6 sampai 10 orang. Untuk pelaksanaannya biar agak ya bahasa orang Sunda gitu. Kalau orang budaya apa ngerayap gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya ya diberi kelancaran. Untuk selanjutnya untuk pendanaan atau fundraising, kita sendiri udah berjalan dari swadaya masyarakat. Mungkin programnya yang udah berjalan apa tuh? Celengan atau prelek, atau biasa kalau di tempat lain saya ada namanya program S3 atau disebut sehari 1000 saja gitu. Selanjutnya mungkin buka sesi pertanyaan kali ya, atau diskusi kepada warga atau kepada jemaah untuk kelangsungan proses pembangunan renovasi Masjid Jami' Al-Hijrah. Jika ada yang perlu ditanyakan atau terkait dengan pembangunan, sok mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Hijrah, tim pembangunan Masjid Al-Hijrah yang telah terbentuk, bapak-bapak ketua RW 0403, ketua RT, bapak-bapak, ibu, bapak-bapak yang kami hormati, para ustadz, para jamaah semuanya, mohon maaf tidak akan sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melihat animasi yang akan rencananya diterapkan di Masjid Al-Hijrah. Saya punya pendapat begini, barangkali mungkin ada pandangan yang lain dengan animasi yang telah disampaikan. Kalau saya lihat jamaah Masjid Al-Hijrah rata-rata Jumatan itu jamaahnya kurang lebih 300 jamaah. Kalau tadi animasi tadi lantai 1, lantai 2, maka kemungkinan kalau lantai 1, lantai 2, maka lantai 2-nya kosong. Karena untuk jamaah saat ini untuk Masjid Al-Hijrah kurang lebih 300. Saya punya pandangan begini. Saat ini untuk lahan-lahan kosong untuk daerah tanah tinggi sangat berkurang. Jadi ada kita menumpang di masjid tapi mencari dana untuk masjid, karena kemakmuran masjid itu perlu dijaga. Maka saya punya usulan, lantai pertamanya adalah untuk umum, bisa untuk kegiatan umum, seremonial untuk umum, untuk acara-acara pernikahan, untuk acara-acara rapat umum. Itu adalah masukan untuk DKM. Jadi kalau mau pendapat saya, lantai 1-nya dipersiapkan untuk kegiatan umum, sehingga masyarakat tanah tinggi bisa memakai lahan masjid untuk pernikahan, acara seremonial lainnya. Jadi khusus untuk lantai 2, baru khusus untuk jamaah sholatnya. Jadi diusahakan untuk naik ke lantai 2-nya, diusahakan selandai mungkin agar para manula juga bisa naik ke atas dengan leluasa. Jadi itu pandangan pertama. Pandangan keduanya bahwa untuk pembangunan ini harus ada tata letak step by stepnya, tidak lari dari batu pertama, penempatan baru pertama, terus
kedua, ketiga, keempat sampai finishing tidak pernah ada yang mubadir peletakan batu pertama terus jangan ada bongkar pasang istilahnya. Jadi benar-benar perencanaan itu matang, tidak ada pekerjaan yang dibongkar. Setelah kenapa? Karena kita juga cekak dana, ya kan? Cekak dana sehingga pelaksanaan pembangunan itu harus tahap demi tahapnya sudah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga semua pekerjaan tidak ada yang diulang. Itu sangat penting dalam dunia pembangunan. Yang ketiganya bahwa kita ini masyarakat Tanah Tinggi RW 4 RW 3 kalau lihat kakak ya kurang lebih 1000 kakak. Maka kalau kita fokus dananya dari masyarakat, maka kita harus benar-benar pintar menggelitik masyarakat agar semua kegiatan masjid bisa tertumpu dari masyarakat. Dana yang keduanya otomatis dari donatur. Ya, kita juga harus pintar-pintar cari donatur. Siapa warga masyarakat yang bisa dibebani sedikit untuk setiap bulannya diminta untuk membangun masjid kita. Dana yang ketiganya adalah dari perusahaan-perusahaan yang bisa kita tempuh, bisa kita minta pertolongan, dan yang keempatnya adalah otomatis pemerintah daerah dari wali kota atau dari kabupaten dan sebagainya. Barangkali itu begitu. Atas perhatian semuanya dan atas kekurangan yang saya sampaikan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Ahyar dan Pak Agung. Ini kali yang menanggapi dari Pak Haji Ahyar yang mana masukannya sangat bagus untuk masjid itu lantai bawahnya dijadikan gedung serbaguna seperti masjid-masjid mungkin Asmaul Husna kayak gitu ya. Yang mana lantai bawahnya itu dijadikan aula serbaguna. Agak sedikit kurang bagus gitu. Agak sedikit kurang bagus kalau untuk masjid, untuk tanah masjid. Cuman kalau memang nanti pada setujunya seperti itu, nanti kita bisa diskusikan lagi kurang lebih. Dan juga untuk masalah agar tidak ada bongkar pasang, makanya kita sebelum mulai pembangunan ini pengen punya gambar dulu, pengen punya gambar yang jelas supaya nantinya tidak ada bongkar pasang. Yang harapan kita nanti walaupun pembangunannya belum selesai, tapi masa bakti kami pengurus sudah selesai, ini bisa diteruskan oleh pengurus selanjutnya. Tidak ada bongkar pasang. Mungkin seperti itu. Dan masalah pendanaan, insya Allah kita juga lagi proses. Doain mudah-mudahan langkah surat menyurat ini cepat selesai. Kalau sudah sampai di BWI, berarti tinggal satu langkah lagi yaitu BPN. Mudah-mudahan cepat selesai. Kalau sudah di BPN, insya Allah nanti surat tersebut kita masukin ke proposal biar supaya donatur atau para agnia atau perusahaan ini bisa lebih yakin untuk menyumbangkan infaknya, menyumbangkan dananya di masjid kita. Mungkin itu aja tanggapan dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Jayat dan juga Pak Agung. Mungkin dari jamaah yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Yuk, siapa lagi dari yang lain mungkin bertanya tentang dana. Oh, ini begini caranya nih, lebih aku punya ini, kenalan doi gitu. Yuk, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin tahu biaya ini habisnya berapa, dan keduanya saya usul juga mungkin suatu menginformasikan saja apa yang telah kita lakukan di waktu awal-awal pertama. Sudah jalan berapa tahun, setahun ke sini. Dari awal kita telah melaksanakan pembuatan dana di jalan-jalan itu, maka dari itu saya hanya mengingatkan kembali supaya dibuatkan lagi, terciptakan lagi untuk mencari dana di perapatan jalan-jalan. Itu juga terserah panitia bagaimana caranya, karena kita nyari dana buat bangun itu di mana aja. Yang penting sesuai harapan, dan semoga rencana ini bisa dijalankan, dan mungkin petugas-petugasnya
yaitu panitia yang ngatur. Banyak orang-orang kita, orang-orang tua kita yang ada di rumah supaya kita dimanfaatkan untuk mencari dana di jalan. Kita bikin proposal apa, bikin blender lagi seperti dulu. Kita harus lebih jelas lagi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi masukan dari Pak RT Sapuani. Yang pertama, atas pertanyaannya, untuk pembangunan masjid tadi habisnya berapa? Kurang lebih untuk dana pembangunan ini di angka 3,6 M. Insya Allah masjid kita untuk dari anggaran yang 3,6 M ini udah bisa mewah seperti ini dengan spek teknis ya, full gersa ornamen untuk luarnya. Di dalamnya kita pakai granit yang 60 kali 120. Nah, itu untuk satu sub jamaah, jadi biar enggak acak-acakan, kita udah ada garis-garisnya sendiri di situ. Kemudian untuk masalah pendanaan di luar nanti ada mau di jalan ya. Kalau untuk itu ya mudah-mudahan nanti panitia bisa membuat petugas-petugasnya untuk ditunjuk masing-masing. Mungkin diserahkan kepada panitia nanti, tim inti dari pembangunan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ketua DKM ada penambahan? Terima kasih kepada Pak RT Sapuani atas pertanyaan dan masukannya seputar pendanaan di jalan ya, Pak RT. Ya, alhamdulillah sebelum kita melaksanakan pembangunan ini, kita pernah mencoba juga sebelumnya di periode sebelumnya untuk perencanaan pembangunan seperti ini juga ya. Dan kita telah melakukan bahasanya uji coba kali ya, uji coba untuk di jalanan kayak di Royal gitu. Yang alhamdulillah waktu itu berjalan dari mulai bulan puasa sampai Syawal, dari Ramadan ya. Yang kemarin kami laksanakan di Ramadan alhamdulillah bagus gitu ya. Tapi setelah Ramadan ini kita coba dari pagi itu sampai ke jam 5 sore cuma dapat 250.000. Sedangkan kalau di bulan puasa dari habis asar itu sampai ke maghrib, hitung-hitung ngabuburit, itu sekitar 400.000. Sabtu Minggu bisa 800.000 sehari. Bahkan gak nyampe sehari, itu kan 2 jam 3 jam aja kali ya, sekitar 2 jam lah. Mungkin karena di bulan Ramadan mah antusias sodakohnya berbeda dengan di luar Ramadan. Ketika kita lanjutkan di luar Ramadan, beres Idul Fitri, bayangan kita di Ramadan 2 jam aja 400.000. Gimana kalau dari pagi sampai jam 5 sore di luar Ramadan bisa sampai 1 juta lebih. Ternyata malah 250.000, dan itu berjalan sekitar 5 hari. 5 hari kita coba, sehari itu 250.000, kadang 180.000, kadang 200.000. Artinya tidak pernah mencapai sampai di angka 300.000. Belum ada persentase dari kesepakatan pada saat pembentukan itu. Kesepakatannya waktu itu kalau nggak salah 20%. Potong dari 200.000 itu dipotong 20%, 40.000. Jadi mestinya masuk 160.000 aja sehari waktu itu. Jadi akhirnya karena dari penghasilan yang kurang maksimal, dan juga kita nggak tega dengan yang bertugas karena berdua waktu itu, sedangkan persentasenya 20%, berdua dari pagi sampai sore cuma dapat 20.000 sama rokok juga udah habis. Kasihan kita, akhirnya udah nggak usah dilanjut lagi. Mungkin kalau di jalan seperti itu PRT, tapi mungkin kalau mau PRT punya yang lebih strategis, nanti kita bisa coba lagi gitu ya. Cuma kalau untuk di Royal kita pernah mencoba seperti itu. Makanya kami lebih untuk pendanaan ini lebih ingin mencoba lewat proposal yang mana kami sangat mengharapkan dari para jamaah mungkin punya
teman yang lumayan ekonominya dikasih lebih sama Allah gitu, terusnya gemar bersedekah juga, mungkin nanti kita bisa sambangi, kita datangi, kita minta ininya gitu, atau punya perusahaan atau punya bos lah bahasanya gitu ya. Jadi kami mengharapkan itu. Yang keduanya seputar pendanaan juga yang dari masyarakat ini. Kita kemarin kan sebelum melaksanakan ini, perencanaan kita bikin celengan itu 1.000, sedangkan dari total 9 RT yang udah kita sebar celengan itu baru keluar sekitar 700 celengan. Jadi di sekret itu masih ada sekitar 300 celengan yang belum kesebar. Kami sangat mengharapkan sebenarnya dari pihak aparat pemerintah, baik RT-nya ataupun RW-nya, untuk membantu mensosialisasikan celengan yang belum kesebar ini supaya bisa kesebar di wilayah RT yang belum disebar. Karena ada wilayah yang belum kita sebar kayak RT 7, RW 3 belum kita sebar ke situ karena kita masih berpikirnya kebanyakan jamaahnya masih banyak sholatnya ke Nurul Jannah. Keduanya kayak Rawa Bonteng, RT 3, RW 4, terus Bocong, jamaahnya kalau sholat Jumat pun lebih ke Al-Hikmah. Jadi kita berat buat masukin ke situ. Tapi kami sangat mengharapkan bantuan dari aparat pemerintahnya, baik RT-nya atau RW-nya, supaya membantu menyebarkan celengan ini. Sayang di celengan di rumah di sekret masih ada sekitar 300 celengan lagi. Mungkin itu aja dari kami Pak RT. Nanti kita bisa cari strategi lagi ya, tempat yang lebih strategis, cara yang lebih strategis yang mudah-mudahan lebih maksimal lagi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pengembang dari yang lain? Ayo silakan. Dari apa udah cukup? Ayo, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawbirhum kul amrin fa iza azamta fatawakkallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Al-Azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bada masjidan fid dunya banallahu fil jannah. Yang pertama yang saya hormati Ketua DKM, Masjid yang saya hormati, yang terhormat tokoh masyarakat, para ustadz, para kesepuhan, para jamaah sekalian yang saya hormati. Kami sebetulnya selaku orang tua juga sesepuh juga di wilayah DKM. Jadi saya juga pernah melaksanakan selaku DKM juga berapa tahun. Jadi memang susah juga berjalan seperti ini, dan juga udah 2 periode juga, kedua DKM juga melaksanakan seperti ini, tapi gagal juga. Tapi rencananya niat hanya bismillah. Ternyata bismillah juga kalau ada dukungan juga nggak berjalan. Ini alhamdulillah. Mungkin yang ketiga ini termasuknya ke DKM mengatakan niat bismillah, tapi seluruh masyarakat ini coba ayahnya lah. Ini letaknya pada hari ini, malam ini mungkin DKM mempunyai peluang pada malam ini merencanakan seperti ini. Mari kita dukung. Ini sekali lagi saya selaku tersebut, insya Allah, karena kata tadi, kalau kita pengen punya surga di dunia, maka mari sama kita bangun masjid ini. Karena kata Nabi, man bana masjid dan pintunya, banallahu fil jannah. Siapa orang yang pengen gedung di surga, maka bangunlah sekarang masjid kita ini. Maka harta itu insya Allah bakal masuk surga. Insya Allah, ya. Makanya harta itu insya Allah bakal masuk surga. Karena kata Nabi, man bana masjid dan pintunya, banallahu fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid di dunia akan membangun masjid di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Karena masjid ini termasuknya al-masjidu baitul mu'minin. Masjid itu termasuknya rumah orang-orang mukmin. Masa sih ruang RW kita ini? Ya, insyaallah. Ayo sama-sama kita bangun masjid kita ini. Bagaimana caranya? Kita dukung, ini termasuknya DKM ini. Alhamdulillah. Karena masjid bukan punya DKM, bukan punya ketua, punya kita semua. Wayah adalah
yang punya harta, yang punya pikiran, yang punya tenaga, mari sama-sama kita dukung, kita bantu. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin jami'an rahimakumullah. Segenap jamaah yang dimuliakan sekali rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan memberikan pemasukan kepada segenap pengurus, ya. Semenjak saya menjadi bendahara, ya, Masjid Al Hijrah maupun bendahara Mushola At-Taharah, yaitu selama saya menjadi bendahara, setiap ada pembangunan itu lancar. Tapi kalau nggak ada pembangunan, mogok, ya, itu pengakuan saya tuh. Jadi boleh katakan lagi waktu pembangunan ini dipegang sama Bapak Ahyar pada waktu itu kan, selaku pemegang pembangunannya itu Bapak Balok gitu kan. Itu masang granit ini Pak, itu kalau kita jumlah itu pada waktu itu 120 kali 400 itu mudah bener, ya, mudah. Tapi setelah granit rapi, hilang lagi itu dana. Karena apa? Karena dianggapnya pembangunan udah nggak ada Pak, ya, udah nggak ada. Dan itu pembangunan itu dinding tuh, ya, itu dinding itu tadinya kan nggak semuanya nggak pakai granit itu, ya, mudah gitu kan. Buktinya musola. Ya, musola itu modal cuma 10 juta Pak. Ya, musola modal 10 juta tuh Pak Haji Ahyar selaku ketua pembangunannya. Tapi alhamdulillah berjalan kurang lebih 3 tahun Pak ya. Setahu pengetahuan saya itu lagi pembangunan musola itu kita cuma beli 10 sak. Tapi yang lainnya itu sumbangan dari jamaah mengalir itu alhamdulillah. Nah, begitu juga kemarin ada juga nih selentingan. Nama saya nih dari jamaah masjid kita. Ini musola kabur kita bangun. Kalau begini aja orang juga nyumbangnya juga males. Buktinya kan ya sekarang ya. Lagi saya itu dapat sebulan seminggu-minggunya itu 1 juta. Sekarang udah sampai 1 juta kan setiap Jumat ya. Iya, coba insya Allah. Nanti kalau seandainya pembangunan itu berjalan, insya Allah tiap Jumatnya bisa mencapai 1 juta lagi. Misalnya setahu saya begitu. Lagi kita ngebangun itu sebulan itu 1 minggunya tuh kurang lebih minimalnya itu 1 juta. Tapi pas nggak ada pembangunan lagi di zaman Ustaz Ari, paling-paling cuma 600, 700 ya. Sampai sekarang kemarin itu berapa gitu. Ya, itu pengalaman saya. Insya Allah kalau seandainya nanti udah peletakan batu pertama, ya, insya Allah juga nanti akan mengalir. Ya, insya Allah juga dari pengalaman saya gitu selama menjadi bendahara di sini, selama ada pembangunan itu kayaknya duit itu mengalir. Insya Allah, ya, ini pengalaman saya waktu saya memegang bendahara. Jadi kalau ada pembangunan masjid ini, insya Allah yang saya tahu tuh duit ngalir kayaknya. Ya, ada yang ngasih ini katanya buat ini, ini buat ini, ya mudah-mudahan ya dengan boleh katakan tadi dikatakan 3,6 M, ya mudahan bisa mendapat 5 M, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Muhammad dan Ustaz Jupri yang telah menyemangati kami dan juga mendoakan mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya agak lupa tadi ingin membahas sebelum kita nanti akan mulai boplang gitu ya. Kemungkinan kita sebelum melakukan boplang itu akan belanja peralatan yang dibutuhkan kayak besi dan lain sebagainya. Cuman kami masih memikirkan masalah akses jalan, yang mana akses kita untuk masuk mobil itu baru cuma sampai sini, sedangkan itu juga paling mobil engkel paling bisa ya, maksimal itu paling engkel. Kami sangat berharap pengen membuka jalan di sini nih, di area Bapak Jaka ya, dan juga Bapak Kosim. Jadi pengennya sebelum nanti boplang, kita mulai boplang, mungkin setelah kita musyawarah di sini ya. Setelah kita musyawarah di sini, minggu besok atau minggu depannya kita melakukan kerjasama untuk buat akses jalan supaya nanti akses mobil gak hanya masuk dari sini, apalagi besi kan panjang.
besi itu panjang, mobilnya takutnya merusak lahan orang atau rumah orang. Jadi pengennya kita ngebuka akses jalan di sini lebih mudah masuk dari Jalan Benteng Betawi. Kami sangat mengharapkan kerjasamanya, terutama dari yang rumah-rumah yang bakal kelewatan untuk akses jalan ini gitu ya. Nanti setelah itu dibuka, kita bakal nambah urugan lagi, pengennya begitu, nambah urugan lagi supaya lebih mudah masuknya nanti sampai ke tempat sini gitu. Mudah-mudahan nanti Bapak Jaka, Cing Kosim berkenan untuk sedikit dilewatin jalur itu ya, supaya lebih memudahkan akses jalan buat mobil masuk. Mohon maaf untuk tambahan pada tim ketua pembangunan, untuk peletakan batu pertama besok itu posisi titiknya di luar masjid yang sudah ada, apa mulai dari belakang apa dari depan, karena Masjid Al-Hijrah ini selama pembangunan diusahakan tempat ibadahnya tidak terganggu. Jadi kalau bisa sih istilahnya garis bopangnya itu mulai dari samping utara apa mulai dari samping selatan itu, sehingga pembangunan itu tidak merepotkan jamaah. Jadi kalau posisinya apakah kita akan memang posisinya kayak lihat dari animasi itu lantai 2, ya lantai 2 berarti kan fondasinya kan berarti harus cukup mumpuni gitu kan. Jadi untuk tarikan boplangnya itu mengganggu aktivitas ibadah apa enggak gitu. Jadi diusahakan kalau bisa tidak mengganggu aktivitas ibadah. Jadi untuk kesehariannya tetap masjid masih bisa dipakai. Kecuali kalau sudah benar-benar sudah waktunya untuk masuk ke dalam, ya mau tidak mau kan kita harus berhenti memang itu kalau sudah waktunya, tapi sebelum menuju ke dalam jadi ibadahnya tidak terganggu. Barangkali mungkin itu tambahan. Jadi tarik titik benangnya itu mulai dari sebelah utara dulu apa dari sebelah selatan dulu, apakah dari belakang yang membangunnya kena posisi ruang ibadahnya tidak terganggu, apakah kita mulai dari belakang dulu. Yang jelas tadi tahapannya itu tidak terputus. Barangkali mungkin itu tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Haji Ahyar. Tapi pertanyaan Pak Haji terkait dengan pelaksanaan boplang, kita akan mulai dari sini ya Pak, agar tidak mengganggu tadi aktivitas kegiatan peribadahan. Nanti kita mulainya dari sini dulu untuk tarian boplang, berarti dari depan ya, dari posisi sini Pak ya. Ini namanya depan, kalau dari membaca gambar masjid ini depannya ya, misalnya ini belakang gitu kan. Kita mulainya dari sini. Nah untuk penyikuan ya tetap kita tarik sini untuk sebagai tarikan sikunya, karena buat secara diagonalnya. Mungkin nanti setelah tarikan sikuan ini yang di sini bisa kita lepas kembali gitu. Untuk sementara aja. Yang pemulaan untuk tadi groundbreaking atau disebut peletakan batu pertama, kita mulainya fokusnya titik depan sini. Biar untuk kegiatan aktivitas peribadahan kita tetap berjalan dengan lancar, tidak ada mengganggu. Mungkin kalau untuk mengganggu sedikit ya wajar, memang kita proses lagi pembangunan. Nanti untuk kemudian kalau kita udah masuk mulai ke dalam ini, biasanya kita cari hari itu di hari setelah hari Jumat, hari Sabtu atau hari Minggu, karena jangka waktu ketemu Jumat lagi masih cukup panjang. Biasanya kita prosesnya untuk pelaksanaan seperti itu. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup? Cukup, sebelum ditutup ada acara yang kelima, yaitu kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Habibana Habib Syarif Insyaallah Basir. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah alaihi washabihi wa ala wa ba'du. Para hadirin yang saya hormati, para ahli ulama, para tokoh masyarakat, pejabat daerah, dan khususnya pada ketua DKM Masjid Al-Hijrah serta jajaran, juga ketua panitia, dan hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa kumpul, dan juga kesimpulannya dibikin oleh ketua DKM. Insyaallah kesimpulannya tanggal 28 Oktober acaranya dari mulai pagi gitu ya, sekaligus juga dengan peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW, kita mulai peletakan batu pertama untuk proses pembangunan renovasi besar Masjid Al-Hijrah. Dan juga insya Allah nanti untuk tanggal 14 Oktobernya kita mulai pembukaan lahan akses jalan masuk ke Masjid Al-Hijrah untuk memudahkan barang-barang logistik yang nanti diperlukan untuk pembangunan. Karena sebelum tanggal 28 itu ada boplang untuk pengerjaan, tuh insya Allah nanti besi mungkin untuk logistiknya udah masuk dulu. Jadi tanggal 14 kita bagi para hadirin dan juga para masyarakat, dan kita juga minta untuk para Bapak Ketua RT dan Bapak Ketua RW untuk bisa mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Mudah-mudahan dari masyarakat, dari warganya ada yang mau nyumbang tenaga gitu kan, ikut kerja baktinya juga di tiap bulannya. Kita sangat berbahagia apabila ada bisa ikut serta dari masyarakat, dari warganya juga untuk tanggal khususnya untuk tanggal 14, karena nanti pembukaan akses jalan juga kan bisa ada sedikit yang harus dibongkar gitu. Jadi nggak cukup hanya pengurus mungkin dan panitiaan pembangunan juga. Mungkin kesimpulan sementara hanya itu kali ya. Dan juga untuk undangan kemarin kan kalau nggak salah ada untuk para tokoh masyarakat, para Bapak Ketua RT dan Ketua RW, para asatidz, para alim ulama ya. Dan juga kalau nggak salah ada para agnianya juga ya, para dermawan gitu ya. Ya barangkali malam ini gitu kan pengen nyolong setar buat pembangunan gitu, pengen ada di dalam hati, udah keluarin aja, lepasin aja gitu Pak. Aduh, saya sebenarnya pengen pasir dua kol gitu misalkan, ada semen 40 sak, nggak apa-apa, keluarin aja Pak, nggak apa-apa. Ini kita justru dengan senang hati gitu, justru malah memicu semangat kita untuk lebih bertambah lagi gitu. Mudah-mudahan aja malam ini gitu ada yang keceplosan apa. Sebenarnya dari dulu nih kalau emang ya adalah gitu kan besi-besi mah 4.000 batang, masya Allah, itu kita benar-benar berlapang dada menerimanya gitu. Nah itu sebenarnya tujuan kita dari kepanitiaan, dari DKM juga untuk mengundang para agnia sebenarnya, paham kali? Itu sebenarnya mah cuma ini mah ya mungkin dari para agnia, para dermawannya aja mungkin kita kurang komunikasi gitu kan. Nah pada kesempatan kali ini kita buka selebar-lebarnya, kalau Bapak mau nyumbang apa aja kita terima dengan senang hati gitu. Mungkin itu aja kesimpulannya. Tadi jangan lupa tanggal 14 kita buka lahan untuk akses jalan masuk logistik. Tanggal 28 Oktober 2024 dari mulai pagi sampai dengan ba'da zuhur mungkin ya, itu acara peletakan batu pertama sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan dihadiri oleh Guru Besar Cilongok, yaitu Abuya Haji Ahmad Tohawi Robi atau biasa kita kenal dengan Abah Toh. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh al-abwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penutup atau doa. Namun sebelum ditutup, saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih renyah-renyot atau kurang pas atau kurang mengena, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penutup doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وسلم ورحمه الله تعالى على سيدنا رسول الله اجمعين. امين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كثيرا مزيدا. يا ربنا لك الحمد الذي ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها شيئا وترفعنا الى الله عندك على
الدرجة وتبلغنا بأصل الغاية من الخيرات في الحياة والبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة في الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا بسكرة الموت والنجاة من النار ولا الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا والأبرار. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat